pusat punya data ini? Ada nih Pak? Oh alhamdulillah. Ya. Yang jelas indikasi banyaknya mu'alaf itu karena banyak bermunculan organisasi-organisasi mu'alaf. Ya. Bahkan alhamdulillah saya kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Basnas Pusat, Basnas RI, dalam hal ini oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Karena di Basnas Pusat itu sudah ada divisi yang khusus menangani mu'alaf. Namanya Mu'alaf Center Basnas gitu. Dan alhamdulillah tadi Basnas Sleman kecipratan berkahnya mendapatkan hadiah 20 ya Pak. 20 Z-Mat, Masya Allah, alhamdulillah. Ini patut kita syukuri sehingga teman-teman mu'alaf yang sedang berusaha ya secara ekonomi lewat UMKM-nya, ada juga produk-produk yang nanti akan ditampilkan, ini menjadi terbantu, okay? Alhamdulillah. Jadi itu patut kita apresiasi juga dari Basnas Pusat. Nah, yang mau saya sampaikan ya, yang pertama, barangkali Bapak Ibu sebagai seorang mu'alaf ini ya, memang tidak mudah menjalankan hidup ya sebagai seorang Muslim, karena harus meninggalkan semua kehidupan kebiasaan lama menuju kehidupan dan kebiasaan yang baru dalam Islam ya. Misalnya contoh saja yang paling gampang sederhana. Kita bicara masalah ibadah. Ibadah mahdoh dalam Islam yang paling pokok, yang paling penting itu apa Bang? Sholat ya. Sholat. Dulu di gereja cuma seminggu sekali. Ya, ini aja masih banyak yang bandel, saya yakin dulu waktu Kristen KTP itu ya. Seminggu sekali juga nggak pernah nongol kan ini ya. Tapi paling tidak enak seminggu sekali. Sekarang setelah jadi Islam suruh sholat itu 1 hari 5 kali. Ya. Ini tentu butuh ekstra perjuangan. Ditambah lagi kalau di gereja kan ibadah cuma duduk manis, udah dengerin pendeta khotbah, nyanyi-nyanyi, ada kesaksian kan begitu kan, berdoa, setelah itu selesai pulang. Sementara sholat itu tata caranya itu sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Ada gerakan-gerakannya. Itu pun tidak semua mu'alaf kadang-kadang bisa fasih. Ada yang udah 2 tahun jadi mu'alaf masih belum hafal bacaan sholatnya. Kan harus menyesuaikan. Dulu sebelum jadi Islam di agama lama semuanya dilakukan dalam bahasa masing-masing. Yang Jawa GKJ dalam bahasa Jawa. Yang Indonesia pakai bahasa Indo. Nah sekarang kita sholat semuanya pakai bahasa Arab. Dulu ibu bapak baca kitab suci pakai bahasa Indonesia, ya kan? Sekarang jadi Islam baca Al-Quran harus belajar bahasa Arab. Jadi memang butuh perjuangan luar biasa. Maka alhamdulillah dari Basnas baik dari pusat maupun kabupaten semuanya menaruh perhatian khusus buat kita. Saya ingat sedikit saya cerita karena yang ceramah ini juga mu'alaf Pak. Ya. Kok namanya Yusuf Ismail? Ini nama sekarang. Kalau nama dulu saya itu, nama lengkapnya itu Yori Yonatan Force. Itu nama saya. Ya. Jadi kebetulan papa saya ini pendeta di Jakarta. Ada 5 gereja yang papa saya ampuh waktu itu. Nama lengkapnya Rudi Rudolf Otto Force STH. Itu adik kelasnya papa saya, Pak Ragil itu ya. Jadi papa saya kakak kelasnya, seniornya beliau. Jadi mama saya penginjil. Saya dari GPDI, Pantai Kosta. Ya. Nama lengkap mama saya itu Litianio namanya, karena mama saya itu Cina Jakarta. Kalau nama KTP-nya Ripka Hartini. Karena zaman Pak Harto orang Cina nggak boleh pakai nama asli, harus ada nama Indonesianya. Kalau sekarang banyak Cina-Cina belagu gitu ya. Karena zaman sudah bebas kan begitu ya. Nggak apa-apa kan saya juga masih Cina ngomong gitu. Cuma saya Hitachi, tadi ada yang tanya itu, Ustaz kok Cina tapi hitam? Ya. Saya ini Hitachi, hitam tapi Cina gitu. Nah, nama saya setelah saya syahadat masuk Islam, kapan masuk Islam? Udah lama. Makanya saya lebih fasih dari Bapak Ibu yang mungkin baru 5 tahun jadi Islam ya. Saya masuk Islam itu tahun 1994. Tanggal 1 Mei tahun 1994. Jadi sudah berapa tahun? 29. Iya Pak. Ya. 30 2004 ya. 30 tahun. Jadi sudah lama. Ya, saya belajar di pesantren, sampai kuliah juga kuliah agama Islam. Saya kuliah itu dulu di STAIN Surakarta Pak. Ya, sekarang jadi UIN. Zaman dulu masih STAIN. Ya, jadi tapi butuh proses waktu perjuangan. Nah, saya ingat pertama kali sholat
Ini saya cerita dalam rangka menyemangati saudara-saudara mualaf saya. Yang kedua, memberikan pesan kepada stakeholder, ya, para pembina mualaf dalam hal ini Basnas, untuk juga lebih semangat lagi kan, ya, membantu, mendampingi dan membina para teman-teman mualaf ini. Saya ingat dulu sholat pertama saya itu sholat Isya. Jadi saya masuk Islam tanggal 1 Mei tahun 94 itu, ya. Kemudian setelah masuk Islam, papa saya bilang sama saya, Yusuf, kamu kan udah syahadat, habis itu sholat, ikut papa. Kebetulan papa saya masuk Islam dulu. Jadi tahun 94 itu yang masuk Islam pertama kali itu papa saya. Tanggal 13 Januari tahun 94. 2 minggu setelah papa saya, adik saya masuk Islam. 4 bulan berikutnya baru saya sama mama saya masuk Islam menyusul. Jadi jarak 4 bulan. Sehingga 4 bulan itu, ya, papa saya sudah belajar sholat duluan, walaupun belum bisa bacaannya, tapi sudah belajar sholat duluan. Nah akhirnya, dibongkar itu hadiah masuk Islam, sarung, baju koko, peci, ya betul nggak? Kalau perempuan mau kena ruku Al-Quran, kalau masuk Islam nggak dapat hadiah, minta sama Basnas. Harus ya, harus ya. Nah gimana mau sholat kalau nggak punya seragamnya, kan begitu? Ya. Jadi saya bongkar pakai sarung, walaupun ngikatnya masih asal-asalan, you know, baju koko, kopiah, datang ke masjid. Dalam perjalanan, papa saya bilang, nanti kalau sholat, kamu di samping papa, samping kanan, ya, jangan banyak gerak, ikutin gerakan yang dilakukan oleh orang-orang. Nanti kalau papa colek begini, kamu diam aja, jangan berdiri. Oke, iyalah, gampang sholat tinggal ngikutin kan. Dah, datang ke masjid, ya. Menunggu qomat, ya, nggak lama qomat, kemudian ada imamnya maju ke depan, saya baris berjejer di belakang imam, di sop pertama sebelah kanan papa saya, sesuai pesanan tadi, karena saya belum pernah sholat nih, ya kan, jadi saya pengen ngikutin caranya gimana. Pertama kali imam angkat tangan, Allahu Akbar, betul? Di sini saya udah protes, ini kurang ajarnya saya mualaf baru, ya, sholat saya protes. Ini nggak benar nih sholat nih. Kok suruh angkat tangan? Saya ini jadi Islam bukan buat menyerah. Angkat tangan kan menyerah nih Pak Tentara. Ya. Kok belum apa-apa sudah menyerah Pak Polisi? Ini nggak beres ini. Nanti saya udah selesai sholat saya mau protes sama imamnya. Kenapa gerakannya angkat tangan pertama kali? Orang begini kayak misalnya takbir gitu ya. Itu batin saya gitu ya. Nah tapi karena suruh ngikutin, udah saya ikutin angkat tangan begini ya. Gak lama imamnya baca surat Fatihah, baca surat. Setelah itu Allahu Akbar, ruku saya ikutin, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, Allahu Akbar, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, duduk tumakninah, kemudian berdiri rakaat kedua. Wah, saya bilang sholat capek ya, karena ada gerakan naik turun begitu gitu ya. Ya sudahlah, ikutin saya. Saya masih ngikutin rakaat kedua. Nah, rakaat kedua begitu selesai baca surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi, papa saya nyolek saya. Karena setelah sujud ini duduk tasyahud awal, duduk tahiyat awal gitu, dicolek. Bener, kalau nggak dicolek saya berdiri kan nggak tahu. Namanya cuma ikut-ikutan. Oh ini fungsinya dicolek itu begini saya. Colek nggak lama, duduk tahiyat awal, dan saya masih ya duduk ikut-ikutan aja biasa. Nggak lama, papa saya jarinya begini. Ngapain begini dia? Saya lihat sebelah kanan saya begini juga, tapi yang sebelah kanan goyang-goyang. Papa saya diem begini aja kan gitu. Ini mana yang benar ini? Papa saya diem, yang ini goyang-goyang gitu. Udah saya kombinasi, ada sholat ada senam jarinya, main-main liatin jari gitu. Ya. Yang mualaf ngalamin mungkin ya kan, sama. Mungkin beda cerita aja gitu. Selesai rakaat ketiga ya kan, rakaat keempat, nah ini yang terakhir tahiyat akhir ya. Saya masih melakukan gerakan kombinasi yang sama itu. Nah, tapi kemudian nah ini tahiyat akhir kan lebih panjang daripada tahiyat awalnya. Nah, kemudian pundak sebelah kiri saya gatel. Ya saya garuk lah. Ya kan? Nggak lama gatel kayak yang pundak kanan, pundak kiri ikutan gatel. Saya garuk begini nggak sampai. Saya tukar dulu, ini buat tahiyat, ini buat garuk-garuk. Selesai garuk-garuk, balik lagi ini buat tahiyat, ini diem lagi. Pengalaman sholat perdana. Selesai sholat, saya protes sama imam sholat. Pak Imam,
Saya mau tanya, kenapa orang Islam gerakan pertamanya kok angkat tangan? Saya ini mohon maaf, saya jadi Islam ini bukan mau menyerah. Saya ini masuk Islam ini harganya mahal. Ya, karena saya harus tebus dengan pengorbanan yang luar biasa. Ya, di sini banyak mungkin yang ngalamin gara-gara jadi Islam, ya, harus kehilangan macam-macam, harta, ya kan? Kemudian keluarga, ya kan? Ya, tempat tinggal, pekerjaan, lah macam-macam. Jadi masuk Islam tuh nggak main-main pengorbanannya. Lah kok disuruh nyerah, belum apa-apa udah angkat tangan. Imamnya nggak bisa jawab. Wah, ini mualaf aneh-aneh aja pertanyaannya. Ya, seumur-umur belum pernah saya diprotes sholat kan gitu ya.